Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dan kami hormati dosen pengampu materi pendidikan karakter Azwaja, yaitu Dr. Hajah Syarifatul Marwiyah MPDI. Di sini saya Fathur Rahman, salah satu mahasiswa pasca sarjana Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember, sedikit akan mengulas tentang implementasi prinsip-prinsip Azwaja dalam pendidikan untuk memperkokoh karakter bangsa dan mewujudkan entitas NKRI. Pendidikan merupakan sistem dan cara untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam sejarah umat manusia, hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai pembudayaan dan peningkatan kualitas hidupnya. Pendidikan juga sebagai usaha sadar yang dibutuhkan untuk pembentukan anak manusia demi menunjang peranannya di masa yang akan datang. Jadi oleh karena itu, pendidikan merupakan suatu proses budaya yang mengangkat harkat dan martabat manusia itu sendiri. Dengan demikian, pendidikan itu sangat memegang peranan yang menentukan eksistensi manusia dan perkembangan manusia itu sendiri. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Hal itu dibuktikan dengan memperlihatkan suatu keberagaman sosiokultural dan geografis yang begitu meluas. Di Indonesia sendiri tidak hanya beragam dalam hal suku, etnis, bahasa, dan budaya, bahkan di Indonesia juga mencakup keberagaman dalam hal kepercayaan dan agama, yang mana semuanya itu terpadu dalam suatu wadah yang disebut dengan wadah NKRI, atau yang biasa kita sebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia sendiri, prinsip toleransi dan kebebasan itu bukanlah hal baru. Bukanlah hal baru lagi. Karena kenapa? Karena sejak zaman nenek moyang kita dulu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu telah diperkenalkan kepada kita, telah ditanamkan dalam hati, bahkan diajarkan kepada kita bahwa meskipun kita berbeda-beda, beda agama, beda etnis, beda suku, beda bahasa dan budaya, namun kita ini tetap satu, yaitu Indonesia. Nah, semboyan ini terus relevan dengan kondisi nyata bangsa Indonesia yang memperlihatkan tingkat pluralitas yang sangat tinggi dan majemuk. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini, keberagaman ini menghadapi suatu tantangan yang menurut kami sendiri itu sangat serius, dengan munculnya suatu fenomena yang disebut dengan radikalisme agama atau perbuatan-perbuatan radikal yang mengatasnamakan agama. Nah, keberadaan ini yang sering muncul belakangan ini yang lumayan meresahkan bagi masyarakat Indonesia sendiri. Ini menjadi guncangan kuat terhadap warna keberagaman
di tanah air kita tercinta ini, agama yang seharusnya menjadi pendorong bagi umat manusia untuk mempromosikan suatu perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan seluruh umat di dunia ini, justru dalam beberapa hal menjadi sumber konflik. Jadi agama itu dipandang oleh sebagian penganutnya sebagai kebenaran mutlak yang harus dipaksakan kepada orang lain di luar kelompoknya. Bahkan seringkali dengan pemaksaan dan kekerasan. Padahal dalam Al-Quran sendiri, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi untuk masuk satu agama itu memang harusnya tidak ada paksaan. Dalam menghadapi tantangan ini, kita perlu suatu upaya bersama untuk memahami nilai-nilai toleransi dan mempromosikan dialog antar agama. Gunanya apa? Gunanya untuk memperkuat keberagaman itu sebagai kekuatan positif dalam kemajuan masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, oleh karena fenomena-fenomena tadi, ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kemudian oleh teman-teman Nahdien ini disingkat Aswaja, ini dianggap relevan atau sangat relevan, dianggap sesuai dan cocok dengan konteks Islam yang ada di Indonesia. Karena kenapa? Karena dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ada satu prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang ditanamkan dalam ajaran tersebut. Di antaranya nilai-nilai tawassut atau biasa disebut dengan moderat. Kemudian yang kedua tawazun atau seimbang. Dan yang selanjutnya yaitu nilai tasamuh atau toleran. Dan yang terakhir yaitu i'tidal atau adil atau tegak lurus. Bahkan dalam redaksi lain juga ditambahkan prinsip atau nilai amar ma'ruf nahi mungkar. Hal ini juga pernah disampaikan oleh mantan ketua PBNU yaitu Ki Haji Said Agil Sirot. Aswaja juga menunjukkan sifat adaptif terhadap tradisi lokal masyarakat Indonesia. Kelompok Aswaja di sini mempunyai suatu semboyan yaitu al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdu ala jadidil aslah, yaitu menjaga tradisi yang lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Bahkan mantan Rais Syuriah PBNU yang sekarang menjabat sebagai wakil presiden yaitu Ki Haji Ma'ruf Amin pernah menyampaikan bahwa atau memodifikasi kaidah tadi. Beliau mengatakan al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdu ala jadidil aslah wal islah ila ma huwal aslah thummal aslah fal aslah. Artinya menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik, wal islah, dan selalu melakukan perbaikan-perbaikan. Untuk apa? Ilama huwal aslah. Tujuan melakukan perbaikan-perbaikan tadi untuk apa? Ilama huwal aslah, terhadap sesuatu yang lebih baik. Summal aslah, kemudian kepada sesuatu yang lebih baik lagi.
yang tujuannya nanti fal aslah, menjadi yang terbaik. Dalam konteks pendidikan, hal ini menjadi sangat penting, mengingat realitas saat ini seringkali bertentangan dengan tujuan pendidikan. Mahasiswa dan peserta didik cenderung mudah terpengaruh oleh paham-paham radikal, intoleran, fanatisme berlebihan terhadap alirannya, terutama bagi mereka yang belum memiliki dasar pemahaman agama yang kuat. Pergaulan yang menyimpang dari norma-norma agama juga menjadi tantangan pendidikan saat ini. Harus diperhatikan secara serius. Agar apa? Agar pergaulan mahasiswa dan peserta didik dapat terhindar dari paham radikalis, intoleransi, dan fanatisme yang berlebihan terhadap golongan atau aliran tertentu. Pendidikan di Indonesia harusnya mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip Aswaja ini untuk apa? Untuk membentuk generasi penerus bangsa yang toleran dalam berbangsa dan beragama. Dengan demikian, pendidikan menjadi landasan kuat untuk mencegah penyebaran paham-paham yang dapat merugikan keharmonisan dan keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia ini. Islam ini merupakan suatu ajaran yang sangat cinta terhadap perdamaian. Nabi Muhammad sendiri menyebarkan agama Islam itu dengan penuh kasih sayang. Dan beliau itu sangat menjunjung tinggi akhlak. Karena memang salah satu tujuan beliau diutus di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Seperti yang pernah disabdakan oleh beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi juga menunjukkan sikap ulas asih secara konkret. Dalam sejarah kita tahu bahwa Nabi itu pernah menyuapi seorang perempuan Yahudi yang buta dan lanjut usia. Bahkan dalam sejarah penaklukan kota Mekah, Nabi itu tidak membalas para musuh-musuhnya, melainkan Nabi menjamin keselamatan mereka. Nah, ajaran Islam yang menghormati welas asih seperti inilah yang menjadi inspirasi, yang kemudian menjadi inspirasi bagi para ulama generasi awal yang mendakwahkan Islam, yang menyebarkan Islam di bumi Nusantara, di Indonesia ini. Dalam sejarah Wali Songo contohnya, mereka itu dalam sejarahnya dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia, di bumi Nusantara ini, tidak dengan perang, tidak dengan kekerasan. Mereka tidak memerangi mereka yang berbeda atau tergesa-gesa dalam menghakimi yang dianggap bermaksiat. Tidak. Nah, pendekatan seperti inilah yang menjadi ciri khas dari paham Aswaja. Lalu kemudian sebelum kita panjang lebar tentang Aswaja, penting bagi saya mungkin untuk menjelaskan apa sih Aswaja itu. Nah, di sini dalam buku Trilogi Ahlus Sunnah terbitan Sidogiri ya. Di sini di halaman 15 dijelaskan bahwa secara etimologis Ahlus Sunnah itu terdiri dari 3 kata. Yang pertama ahlun, as-sunnah, kemudian al-jamaah. Yang pertama ahlun. Ahlun itu mempunyai arti atau makna keluarga, pengikut, dan golongan. Kemudian kedua kata sunnah, as-sunnah. Apa sih as-sunnah? Secara kebahasaan memiliki arti thoriqoh, jalan atau perilaku. Baik jalan tersebut benar atau tidak, atau keliru. Baik diridhoi atau tidak.
Sedangkan as-sunnah secara terminologis adalah mempunyai arti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya yang selamat dari kesesatan atau syubhat dan hawa nafsu. Sedangkan al-jamaah di sini dijelaskan bahwa apa al-jamaah itu? Kata al-jamaah secara etimologis mempunyai arti orang-orang yang memelihara kebersamaan dan kolektivitas dalam mencapai suatu tujuan. Al-jamaah adalah kebalikan dari kata firqah, yaitu orang yang bercerai-berai dan memisahkan diri dari golongan-golongannya. Sedangkan secara terminologis kata al-jamaah adalah mayoritas umat Islam atau biasa disebut as-sawadul a'zam. Nah, berdasarkan uraian-uraian di atas dapat diambil kesimpulan dalam buku ini diambil kesimpulan bahwa ahlus sunnah wal jamaah bisa diartikan sebagai golongan yang berpegang teguh pada Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, dan kesepakatan para mujtahid. Ahlus sunnah adalah golongan mayoritas umat Islam atau as-sawadul a'zam, karena golongan terbesar adalah yang paling aman. Mereka sudah mendapat garansi dari Rasulullah SAW, ya, dapat garansi ini tidak akan terjerumus dalam kesesatan. Golongan mayoritas juga merupakan golongan yang harus diikuti ketika terjadi perpecahan. Seperti dalam kalimat di bawah ini, inna ummati, kata Rasulullah, inna ummati lan tajtami'a ala dhalalatin fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bisawadil a'zam. Yang artinya, sesungguhnya umatku, kata Rasulullah ini, sesungguhnya umatku tidak akan pernah bersepakat dan atas kesesatan. Oleh karena itu, bila kalian melihat perselisihan, maka ikutilah kelompok yang terbesar. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, ya. Nah, ketika berbicara ahlus sunnah, karena itulah mayoritas umat Islam mengafiliasikan istilah ahlus sunnah wal jamaah kepada golongan pengikut Abul Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, ya. Syekh Muhammad bin Muhammad Az-Zabidi dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin, syarahnya Ihya Ulumuddin, beliau menyebutkan idza utliqa ahlus sunnah fal muradu bihi al-asy'ariyah wal maturidiyah. Nah, ini ketika apabila kata ahlus sunnah diucapkan, maka yang dimaksud ahlus sunnah itu adalah orang-orang yang mengikuti paham al-Asy'ari dan al-Maturidi. Nah, ini as-sunnah. Ini yang disebut ahlus sunnah wal jamaah. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa ajaran ahlus sunnah wal jamaah ini memiliki beberapa prinsip-prinsip. Di sini kami sebutkan 4 prinsip, yaitu tawasud, kemudian tasamuh, tawazun, dan i'tidal. Walaupun di sebagian redaksi ada tambahan 1, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Saya awali dari tawasud. Prinsip atau nilai tawasud ini, atau juga biasa disebut dengan moderat. Tawasud ini merupakan sikap pertengahan. Artinya tidak ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi
wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian umat Islam, umat pertengahan, adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas manusia umumnya, dan supaya Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi atas kamu sekalian. Itu artinya bahwa warga Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Nahdliyin selalu bersikap seimbang dalam setiap menghadapi dan mensikapi berbagai macam persoalan. Juga sikap tawassut atau sikap moderat ini merupakan nilai yang mengatur pola pikir, yaitu bagaimana seharusnya mengarahkan pemikiran dan perilaku agar tidak terlalu ekstrim kanan yang akan berimplikasi pada pola pikir radikal atau taharuf, dan ekstrim kiri yang akan berimplikasi pada sikap liberal. Dalam faham Azwajah, baik di bidang hukum syariah, bidang akidah, kemudian bidang maupun bidang akhlak, selalu yang dikedepankan adalah prinsip jalan tengah yang moderat. Juga di bidang kemasyarakatan contohnya, selalu menempatkan diri pada prinsip hidup menjunjung tinggi keharusan berlaku adil, lurus di tengah-tengah kehidupan bersama, sehingga ia menjadi panutan dan menghindari segala bentuk pendekatan ekstrim. Tawassut ini merupakan landasan dan bingkai yang mengatur pemikiran saja, dengan cara menggali dan mengelaborasi atau mengolaborasi dari berbagai metodologi dan berbagai disiplin ilmu, baik dari Islam maupun dari Barat, serta mendialogkan agama, filsafat, dan sains agar terjadi keseimbangan. Namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama, dengan tidak menutup diri dan bersikap konservatif terhadap modernisasi. Itu adalah tawassut atau moderat. Sedangkan yang kedua yaitu sikap tasamuh. Sikap tasamuh ya, atau sikap toleransi. Apa itu sikap tasamuh? Tasamuh merupakan sikap toleransi, yakni menghargai perbedaan serta menghormati yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama. Namun bukan berarti mengakui atau membenarkan keyakinan yang berbeda tersebut dalam meneguhkan apa yang diyakini. Firman Allah dalam Al-Quran, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua. Ini menceritakan tentang Nabi Musa dan Nabi Harun ya, dengan yang kepadanya atau kepada Fir'aun maksudnya, dengan kata-kata yang lemah lembut dan mudah-mudahan ia ingat dan takut katanya. Itu artinya warga Nahdliyin dapat hidup berdampingan dengan warga ataupun komunitas lain walaupun berbeda agama, berbeda ras, suku, dan kebangsaannya. Sikap ini mengasumsikan sebuah sikap menghargai sebuah perbedaan dan keragaman dalam bermasyarakat. Tasamuh yaitu bersikap toleran terhadap perbedaan pandangan, terutama dalam hal yang bersifat furu'iyah ya. Sehingga tidak terjadi perasaan saling terganggu dan saling memusuhi. Justru sebaliknya, akan tercipta persaudaraan yang Islami atau ukhuwah Islamiyah dengan mentoleransi perbedaan yang ada, bahkan pada keyakinan sekalipun. Dalam konteks ini tidak dibenarkan kita memaksakan keyakinan, apalagi hanya sekedar pendapat kita kepada orang lain, atau yang dianjurkan hanya sebatas penyampaian saja. Tetapi yang memutuskan akhirnya
diserahkan pada otoritas individu dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam diskursus sosial budaya, Aswaja banyak melakukan toleransi terhadap tradisi-tradisi yang telah berkembang di masyarakat tanpa melibatkan diri dalam substansinya, bahkan tetap berusaha untuk mengarahkannya. Formalisme dalam aspek-aspek kebudayaan dalam pandangan Aswaja tidaklah memiliki signifikansi yang kuat. Karena itu tidak mengherankan jika dalam tradisi kaum Sunni terkesan hadirnya wajah kultur dari Syiah atau bahkan Hinduisme. Hal itu pula yang membuatnya menarik banyak kaum muslimin di berbagai wilayah di dunia. Pluralistiknya pikiran dan sikap hidup masyarakat adalah keniscayaan, dan ia akan mengantarkannya kepada visi kehidupan dunia yang rahmat di bawah prinsip ketuhanan. Itu adalah sikap tasamuh. Kemudian ketiga yaitu sifat atau prinsip tawazun. Apa tawazun itu? Tawazun adalah merupakan sikap seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil akli, dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional manusia, dan dalil nakli yang bersumber dari hadis, Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum. Saya ulang, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitabah wal mizanah liyakuman nasu bil qist. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca atau penimbangan keadilan supaya mereka dapat melaksanakan keadilan. Itu artinya bahwa warga Nahdien dalam menyikapi berbagai macam persoalan, fenomena, masalah, disikapinya dengan pola yang terukur, terarah, terkonsep, dan tersusun. Sikap tawazun ini juga bisa diartikan sikap keselarasan. Jadi tawazun itu bisa diartikan yaitu menjaga keseimbangan dan keselarasan. Sehingga dengan sikap tawazun ini akan terpelihara secara seimbang antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Antara kepentingan pribadi dan kepentingan umat. Dan antara kepentingan masa kini dan kepentingan masa yang akan datang. Nah, keseimbangan ini adalah bentuk hubungan yang tidak berat sebelah atau menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan pihak yang lain. Tetapi masing-masing pihak mampu menempatkan diri sesuai dengan fungsinya tanpa mengganggu fungsi dari pihak yang lain. Dan hasil yang diharapkan adalah terciptanya kedinamisan dalam hidup. Keseimbangan menjadikan manusia bersikap luas, tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu, akan tetapi melalui kajian yang matang dan seimbang. Dengan demikian, yang diharapkan adalah tindakan yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Itu adalah sikap tawazun atau prinsip tawazun. Yang terakhir yaitu prinsip i'tidal. Apa i'tidal itu? I'tidal itu adalah merupakan sikap tegak lurus atau sikap adil. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqwallahu innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sekalian menjadi orang-orang yang tegak membela kebenaran karena Allah menjadi saksi yang adil, dan janganlah kebencian kamu pada sesuatu kaum menjadikan kamu berlaku tidak adil. Berbuat adillah karena keadilan itu lebih mendekatkan pada takwa, dan bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, itu artinya warga Nahdien atau pengikut Aswaja dalam mensikapi berbagai macam harus berani mengatakan yang hak itu adalah hak dan yang batil itu adalah batil, walaupun terhadap orang lain yang berbeda agama, ras, suku, dan kebangsaannya. Nah, sikap adil ini adalah sebuah sikap yang mengapresiasikan keteguhan berprinsip yang selaras dengan sikap tawasul dalam memegang kebaikan dan kebenaran yang memungkinkan seseorang tidak terjebak pada sikap tataruh. Menempatkan sesuatu pada tempatnya adalah satu tujuan dari syariat Islam. Dalam bidang hukum misalnya dalam bidang hukum, suatu tindakan yang salah harus dikatakan salah. Sedangkan hal yang benar ya harus dikatakan benar. Kemudian diberikan konsekuensi hukuman yang tepat sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Itu masalah dalam hukum. Kemudian contohnya dalam masalah kehidupan sosial. Rakyat sebagai komponen yang paling penting dalam negara demokrasi harus mendapatkan keadilan dari pemerintah sesuai dengan hak-haknya, dengan terimplementasikan undang-undang sebagaimana mestinya tanpa diskriminasi, tidak pandang suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Perjuangan menuju keadilan sosial harus terus dikawal sesuai dengan pesan leluhur dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, jika 4 prinsip nilai di atas diperhatikan secara seksama, maka dapat kita lihat bahwa ciri dan inti ajaran Aswaja adalah pembawa rahmat bagi alam semesta, atau biasa disebut dengan rahmatan lil alamin. Sikap moderasi yang tercermin dalam 4 nilai di atas harus dijadikan pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam segala hal yang menyangkut agama dan segala aspek sosial yang lainnya. Apabila nilai-nilai itu diimplementasikan dalam proses pendidikan, karena ini berbicara dalam konteks pendidikan ya, apabila nilai-nilai itu diimplementasikan dalam proses pendidikan, tentunya akan mampu menangkal faham-faham yang dapat mengancam disintegrasi atau disintegrasi bangsa, serta ikut menumbuhkan persatuan dan kesatuan dalam entitas NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi seandainya sikap prinsip-prinsip Aswaja tadi yang 4 tersebut diterapkan atau diimplementasikan dalam pendidikan di Indonesia ini, di semua jenjang, mulai dari tingkat dasar, menengah, tinggi, bahkan pesantren juga, maka tentu akan mampu menangkal paham-paham yang dapat mengancam desintegrasi bangsa tadi itu, akan terhindar dari yang namanya radikalisme itu, atau bahkan radikalisme agama. Nah, itu
adalah prinsip-prinsip dari ajaran Aswaja. Kemudian sekarang kita berbicara tentang pendidikan di Indonesia. Pendidikan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat aktif mengembangkan potensi dirinya. Tujuannya mencakup kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, nilai-nilai luhur yang dulu tertanam dalam masyarakat Indonesia kini mulai memudar, bahkan menghilang. Abuddin Natta pada 2023 mencatat bahwa nilai-nilai seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, tolong-menolong, dan kasih sayang kini tertutup oleh penyelewengan, penipuan, penindasan, saling menjegal, dan saling merugikan. Proses pendidikan, terutama dalam lembaga pendidikan ya, sangat memiliki peran yakni memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk watak dan perilaku peserta didiknya. Oleh karena itu, pendidikan agama terutama Islam seharusnya memasukkan civic value dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini untuk apa? Hal ini bertujuan agar output pendidikan mampu memiliki kesadaran moderat dan multikultural, serta dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa? Untuk mencapai sebuah tujuan tersebut, perlu perencanaan yang baik pada faktor kurikulum, pendidik, dan strategi pembelajaran. Meskipun faktor lain juga penting, namun ketiga faktor tersebut menjadi prioritas, yakni faktor prioritas dalam pendidikan adalah faktor kurikulum, pendidik, dan strategi pembelajaran. Gagalnya pendidikan yang tidak lagi sesuai dengan fungsi dan tujuan utamanya itu dapat terlihat dari output pendidikan yang tidak mampu membentuk manusia secara menyeluruh. Indikasinya terlihat pada krisis moral yang dialami bahkan oleh mereka yang berpendidikan tinggi. Ahmad Tafsir pernah mengidentifikasikan 3 penyebab utama kegagalan dalam pendidikan. Utamanya di Indonesia. Pertama, kurang berhasilnya pendidikan agama, khususnya dalam aspek keimanan dan ketakwaan. Kedua, kesalahan dalam proses pembelajaran, di mana pembiasaan nilai-nilai yang harusnya dilakukan tidak hanya dengan konsep, tapi seharusnya juga dengan peneladanan atau uswah, pemahaman, dan pengamalan yang nyata, yang konkret. Dan yang ketiga adalah terputusnya keterikatan antara konsep Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan praktik sehari-hari, serta sekulerisme yang tidak dapat dibendung. Oleh karena itu, perlu perhatian lebih terhadap fungsi lembaga pendidikan agar tidak hanya memberikan kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan semata, tapi bagaimana juga agar mereka nilai-nilai moral dan kehidupan yang baik
Itu yang terpenting. Itu yang terjadi pada pendidikan Indonesia. Kemudian tentang karakter bangsa dan entitas NKRI. Indonesia sebagai bangsa yang besar, toleran, ramah, penyayang, pantang menyerah, religius, dan memegang tinggi adat budaya Timur, merupakan entitas yang terdiri dari beragam suku bangsa, bahasa, dan agama, dan juga adat istiadat. Sejak kecil hingga sekarang, kita sering mendengar nilai-nilai luhur ini sebagai bagian dari identitas kita sebagai warga Indonesia atau masyarakat Timur. Oleh karena itu, menjaga dan mengembangkan karakter dan entitas yang begitu luhur ini adalah menjadi tanggung jawab kita untuk mewujudkan Indonesia yang jaya. Karakter diartikan sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang melibatkan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan. Ini mencakup pikiran, juga sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan yang berlandaskan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Pendidikan karakter merupakan pendidikan sepanjang hayat yang mengarah pada pembentukan manusia yang sempurna. Proses ini memerlukan keteladanan dan sentuhan sejak dini hingga dewasa, terutama dalam lingkungan keluarga yang menjadi tanggung jawab orang tua. Kartadinata pernah menyebutkan bahwa pendidikan karakter harus menjadi bagian terpadu dari pendidikan alih generasi, menghadapi persoalan kemanusiaan dan perkembangan manusia itu sendiri. Pendidikan karakter ini mengandung 3 unsur. Yang mana 3 unsur ini merupakan 3 unsur pokok. Yang pertama adalah mengetahui kebaikan, atau bisa disebut knowing the good. Kemudian mencintai kebaikan atau loving the good. Dan yang terakhir adalah melakukan kebaikan atau doing the good. Lebih dari sekedar mengajarkan kebenaran dan salah, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan tentang perilaku baik sehingga peserta didik ini dapat memahami atau bisa memahami, merasakan, dan mau melakukan kebaikan. Bukan hanya diajarkan, tapi bagaimana sekiranya peserta didik itu mampu memahami, kemudian merasakan, dan juga mau melakukan kebaikan. Dengan demikian, pendidikan karakter memiliki misi yang sejalan dengan pendidikan akhlak atau pendidikan moral. Nilai-nilai karakter dan budaya bangsa berasal dari teori-teori pendidikan, psikologi pendidikan, nilai-nilai sosial budaya, ajaran agama, Pancasila dan Undang-Undang 1945, dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta pengalaman terbaik dan praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kemendiknas dalam hal ini pernah mengidentifikasikan ada 18 nilai untuk pendidikan budaya dan karakter bangsa di Indonesia. Yang pertama yaitu nilai religius, yaitu sikap dan perilaku patuh
dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Kedua yaitu jujur, yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Yang ketiga yaitu toleransi, nilai toleransi. Sikap toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Itu toleransi, sikap toleransi. Kemudian yang keempat yaitu sikap disiplin. Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku, baik itu di lembaga, di sebuah organisasi, ataupun di yang lebih besar di suatu negara, yakni di Indonesia. Kemudian yang kelima yaitu kerja keras. Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Kemudian selanjutnya itu kreatif, nilai kreatif. Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari apa yang telah dimiliki. Itu namanya kreatif. Selalu berinovasi. Kemudian selanjutnya mandiri. Sikap yang dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dengan menyelesaikan tugas-tugasnya sendiri. Tidak tergantung dengan orang lain. Apapun kita bisa menyelesaikan dengan sendiri. Tugas-tugas yang kita emban kita selesaikan dengan oleh diri kita sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Itu mandiri. Kemudian selanjutnya adalah nilai demokratis. Demokratis cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Kemudian yang selanjutnya rasa ingin tahu. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat dan didengar. Jadi selalu ingin tahu lebih dalam, lebih luas, lebih teliti lagi. Apa yang ia dengar, apa yang ia lihat, apa yang dia pelajari, ingin selalu menambah pengetahuannya. Itu rasa ingin tahu. Kemudian selanjutnya itu semangat kebangsaan. Cara berpikir, bertindak, dan wawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Ini penting. Tidak egois ya, artinya tidak egois. Semangat kebangsaan. Tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya, tapi semata-mata kepentingan untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian selanjutnya cinta tanah air. Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya. Kemudian selanjutnya yaitu menghargai prestasi. Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain, bukan malah iri pada pencapaian orang lain, gitu loh. Bukan malah iri terhadap keberhasilan orang lain. Nah, ini sikap menghargai prestasi. Kemudian selanjutnya yaitu bersahabat dan komunikatif. Yaitu tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerjasama dengan orang lain. Karena kita memang manusia yang tidak bisa hidup sebagai makhluk individu. Kemudian selanjutnya itu cinta damai. Nilai cinta damai. Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadirannya. Bukan malah sebaliknya, kehadiran kita malah menjadikan orang lain merasa terganggu atau merasa tidak aman bagi orang lain. Ini bahaya gitu loh. Kemudian
selanjutnya itu senilai gemar membaca, kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan baginya atau yang bermanfaat baginya. Kemudian selanjutnya itu nilai peduli lingkungan. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Ini penting bagi kita sebagai manusia untuk menjaga lingkungan. Bagaimana sekiranya keberlangsungan hidup kita ini tidak mengganggu lingkungan yang ada, tidak merusak lingkungan alam atau tidak merusak alam yang ada. Kemudian selanjutnya yaitu nilai sosial, peduli sosial. Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Atau bisa disebut dengan dermawan. Tuh. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap dirinya sendiri, masyarakat, lingkungan alam, sosial dan budaya, negara dan Tuhan yang Maha Esa. Itu adalah nilai terakhir dari yang disebutkan oleh Kemendiknas waktu itu. Nah, dari pemaparan di atas, maka cara yang paling tepat dalam implementasi prinsip-prinsip Aswaja dalam membangun karakter dan entitas NKRI adalah dengan memasukkan prinsip-prinsip atau prinsip-prinsip ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini di semua lini pendidikan, mulai dari tingkat dasar atau dari SD atau MI, kemudian tingkat menengah SMP atau MTS atau SMP, kemudian di tingkat MTS, SMP atau SMA, kemudian di perguruan tinggi dan pendidikan pesantren di Indonesia, sehingga nantinya akan tercipta karakter bangsa yang pada akhirnya dapat mewujudkan entitas negara kesatuan Republik Indonesia. Itu tujuan utamanya. Dari pemaparan kami dari awal sampai akhir tadi dapat diambil kesimpulan bahwa negara Indonesia ini adalah sebagai sebuah negara majemuk yang merupakan fitrah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Keberagaman ini merupakan aspek yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh melalui pendidikan di seluruh wilayah di Indonesia ini. Tanggung jawab untuk memperkokoh dan menanamkan persatuan dan kesatuan bangsa bukanlah hanya milik satu suku tertentu, pulau tertentu, pemerintah ataupun rakyat saja, melainkan ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa Indonesia. Di era industri 4.0 ini yang ditandai oleh keterbukaan informasi dan komunikasi menyeluruh dalam kehidupan bangsa, menuntut adanya upaya untuk menghadapi faham radikalisme. Karena fenomena ini dapat menggoyahkan rasa nasionalisme bangsa. Oleh karena itu, diperlukannya revitalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang diyakini oleh mayoritas masyarakat. Upaya ini penting. Upaya ini penting agar kenapa? Agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini tetap terjaga dalam menghadapi tantangan zaman yang
terus dan terus semakin berkembang. Nilai-nilai luhur yang perlu direvitalisasi dan diimplementasikan kembali melalui pendidikan. Mengingat bahwa pendidikan yang berkualitas dapat menciptakan generasi atau dapat menciptakan atau melahirkan generasi bangsa yang toleran dan memiliki keunggulan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, nilai-nilai ajaran Azwajah yang meliputi tadi tawasud atau moderat, kemudian tawazun atau seimbang, kemudian tasamuh atau toleran, dan i'tidal atau adil, ini menjadi pedoman utama dalam berperilaku di berbagai aspek kehidupan yang ada di Indonesia ini. Implementasi nilai-nilai ajaran Azwajah dalam pendidikan tidak hanya berdampak pada pembentukan karakter generasi muda, tetapi juga pada pertahanan entitas negara kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman tentang tawasud, tawazun, tasamuh, dan i'tidal yang diterima di lembaga pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi atau pesantren dapat diaplikasikan oleh para lulusan-lulusan dalam kehidupan sehari. Dengan demikian, nilai-nilai Azwajah akan membentuk karakter bangsa dan semakin memperkokoh entitas negara kesatuan Republik Indonesia secara berkelanjutan. Demikianlah sedikit pemaparan dari kami yang tentunya dari awal hingga akhir begitu banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kami sebagai insan biasa, manusia biasa yang tak luput dari salah, mohon maaf dan mohon koreksinya dan mohon bimbingannya. Sekian dari kami. Akhiran wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.